Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin aku Suci Rahmadani dengan 3 digit NIM terakhir 035 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Nah, kali ini aku bawain satu materi terakhir masih dengan Free RTOS. Kalau sebelumnya kita udah bahas Free RTOS yang task, lalu yang middle. Nah, yang terakhir di sini step terakhir dari Free RTOS yaitu yang advance. Jadi kita langsung next aja. Nah, di sini ada sistem sensor hub real time. Yang pertama itu ada penguasaan core dari OS-nya, yaitu membedah fondasi Free RTOS melalui pemahaman mendalam mengenai task, schedule, ISR, semapur, mutex, queue, dan event group. Lalu di sini ada sintesis multi MCU-nya, yaitu menyatukan dua raksasa dari komputasi, yaitu mengamankan share bus, lalu seperti I2C dan SPI, serta membangun komunikasi RTOS tingkat lanjut antar mikrokontroler. Lalu di sini juga ada integrasi peripheral cerdasnya, yaitu menghubungkan dunia fisik dan digital secara non-blocking melalui implementasi GPIO task, external interrupt, encoder 2 pin, komunikasi serial UART, serta konversi data DAC dan ADC. Nah, di sini ada mekanika dasar dari FreeRTOS. Yang pertama itu ada task, yaitu entitas fungsi independen yang dieksekusi secara konkuren, atau di sini itu lebih tepatnya tugas, kayak tugas atau perintah lah yang berjalannya itu nanti bergantian. Lalu di sini ada schedule, yaitu algoritma yang mengontrol lalu lintas eksekusi dari si task tersebut. Lalu di sini ada context switch, yaitu proses vital yang menyimpan dan memulihkan kondisi atau state di memori saat peralihan eksekusi terjadi. Nah, di sini ada doktrin dari Interrupt Service Routine atau ISR, yaitu di sini ISR dirancang untuk kecepatan murni, jadi nggak boleh ada proses memblokir atau blocking. Nah, di sini ada aturan-aturan, nggak dilarang keras menggunakan blocking atau konvensional di dalam ISR. Lalu selalu menggunakan API khusus yang diakhiri dengan sufiks from ISR. Nah, di sini juga ada contoh programnya. Lalu di sini ada eksekusi portnya untuk memicu switch instan tepat setelah ISR selesai memproses data. Sini, kita next. Ada matriks primitif komunikasi RTOS. Di sini ada signaling versus data transfer. Untuk semapur sendiri, yaitu signaling dasar dari ISR ke task atau dari task ke task, yaitu tidak memiliki hak kepemilikan. Jadi semapur ini bukan milik siapa-siapa. Sedangkan queue di sini merupakan pipa distribusi data antar tugas atau ISR ke tugas, yaitu mampu membawa tipe data bebas, misalnya stack, integer, dan karakter. Di sini juga ada mutex. Mutex itu proteksi eksklusif untuk share research. Jadi kayak dia memastiin ada yang ngebawa dia tuh cuma satu, yang lainnya itu harus antri gitu. Lalu di sini juga ada event group, sinkronisasi yaitu berdasarkan bitmask dan pemicu ganda. Di sini juga ada eksekusi periferal yang tanpa hambatan. Di sini menggunakan fungsi-fungsinya yaitu Vitas delay atau OS delay. Di sini algoritmanya itu algoritma encoder 2 pin berbasis RTOS itu yang pertama, interupsinya itu terpicu pada saat pin A mengalami rising atau falling edge. Di sini, sedangkan yang kedua, sistem akan segera membaca pin B untuk menentukan arah rotasi. Selanjutnya, jika B sama dengan high saat A falling, maka clockwise. Jika B low, maka counter clockwise. Yang keempat itu ISR akan segera mengirimkan event ke queue via API from ISR. Yang selanjutnya, tugas akan memproses queue dan mengeksekusi logika the bounds di tingkat task, bukan menunda di tingkat ISR. Selanjutnya ada sinkronisasi analog dalam RTOS.
Ini ada sistem pemasukan analog atau ADC. Jadi di sini task akan membaca metrik tegangan secara periodik dan mentransfer hasilnya langsung ke dalam queue untuk diproses oleh task lain tanpa menghentikan sistem pembacaan. Sedangkan di sini juga ada sistem pengeluaran atau DAC. Di sini task akan merekonstruksi sinyal analog atau sinusoidal, segitiga atau gigi gergaji secara persisten dengan mengirimkan nilai dari lookup table secara periodik. Di sini juga ada mutex, penjaga gerbang bus komunikasi. Jadi di sini seperti yang aku bilang tadi, mutex itu memastiin nggak ada tugas atau task yang saling bertabrakan. Di sini terlihat yang masuk dulu siapa itu yang mengambil mutex terlebih dahulu. Di sini juga ada ekosistem dual core antara ESP32 dengan STM32. ESP32 itu integrasi langsung secara native pada level hardware, lalu memanfaatkan fungsi penundaan waktu berbasis tick seperti Vitas delay atau frekuensi tetap seperti Vitas delay until dalam kurung. Lalu di sini juga mengatur arsitektur dual core asli dengan sinkronisasi primitif langsung. Sedangkan untuk STM32 menggunakan wrapper layer untuk abstraksi kode universal. Lalu di sini juga ada fungsinya US delay sebagai ekuivalen non-blocking relay. Lalu mengelola peripheral luas secara sinkron dengan ekosistem antarmuka HAL. Nah, di sini juga ada 25 tahap eksperimen dari STM32, ISP32, dan multi MCU. Nah, di sini RTOS Sensor Hub System proyek sintetis ekstrim. Ini STM32, ada sensor I2C, SPI, dan ADC data. Masuklah di sini ke Q serial UART, lalu di sini yang nerima tuh ada ESP32. Nah, protokol arsitektur sistem atau best practice. Di sini, atur hierarki prioritas logika. Semakin krusial waktu respon task, semakin tinggi angka prioritasnya. Lalu, pecahkan busy white loop dengan sistem blocking primitif. Lalu ada proteksi sumber daya kritis mutlak dengan mutex. Hindari penggunaan critical section secara berlebihan agar schedule tetap berkuasa. Lalu antisipasi kondisi batas waktu tunggu atau timeout saat mengambil semapur atau queue. Lalu selanjutnya di sini ada wajib menempatkan kapasitor decoupling di radius sedekat mungkin dengan pin MCU dan sensor. Lalu integrasikan jalur common ground mutlak pada skema komunikasi multi MCU dan eliminasi konflik interrupt line secara fisik dengan menambahkan resistor pull up yang sesuai. Lalu di sini ada alur diagnostik investigasi bug-nya. Nah, di sini ketika sistem yang nge-freeze atau reset, maka apakah total memorinya itu sudah mencukupi? Jika belum, lakukan inspeksi rembesan memori di setiap tugas menggunakan perintah khususnya. Ini contohnya. Lalu di sini apabila mengabaikan sinyal periferal, maka di sini apakah terdapat fungsi memblokir di dalam routine interrupt? Jika iya, maka ganti seketika semua API dengan varian from ESR. Kemudian jika data hilang atau korup, maka apakah jalur komunikasi I2C atau UART kelebihan beban paket? Jika iya, maka pasang pelindung, mutex, dan selidiki antrian queue yang penuh serta waspadai priority inversion. Nah, di sini ada fondasi utama arsitektur real time. Timing is everything atau waktu adalah segalanya. Jadi RTOS bukan tentang mempercepat komputasi mentah, melainkan menjamin prediktabilitas waktu eksekusi itu menggunakan schedule dan pencegahan busy wait. Yang kedua, ISRS must be swift, yaitu jalur cepat mutlak bagi ISR. Jadi interupsi adalah refleks sistem saraf mikrocontroller menyelesaikan akuisisi sinyal dengan kilat serta mendelegasikan beban pemrosesan algoritma pada rentang waktu task. Kemudian, protect your shared research, yaitu lindungi koridor bersama, di mana komunikasi data yang andal di atas I2C, SPI, maupun serial multi-MCU adalah ilusi tanpa pelindungan mutex dan queue secara ketat guna memusnahkan tabrakan data secara arsitektur. Nah, setelah kita memahami materinya, kita akan langsung masuk ke eksekusi simulasi hardware-nya.
Ini adalah percobaan terakhir atau modul terakhir yang ada di praktikum sistem embedded. Di sini adalah implementasi multitasking RTOS dari ESP32 dan STM32. Untuk hardware atau komponennya di sini ada DHT, lalu ada MQ7, ada Potensio, ada LED, lalu ada STM32, ESP32 dan I2C. Untuk praktikumnya di sini kita menggunakan ADC, DAC, lalu SPI dari ESP dan STM, lalu ada I2C dan pembacaan DAC dari Potensio untuk mengatur tingkat kecerahan LED-nya. Nah, untuk cara kerjanya sendiri di sini dari microcontroller ESP32 sebagai master, dia tuh membaca sensor DHT, lalu MQ7 dan DAC PWM, kemudian dikirimkan ke STM32 dan ditampilkan di I2C, di LCD I2C. Nah, di sini terlihat tampilannya itu berganti-ganti sesuai dengan tasnya. Di sini terlihat. Nah, di sini untuk mengatur tingkat kecerahan LED-nya kita tinggal putar aja potensionya, karena semakin besar potensionya semakin terang. Apabila nilai DAC-nya itu kecil atau PWM-nya kecil, maka LED-nya akan redup atau bahkan mati. Nah, di sini ketika nilainya potensionya 0, maka LED-nya itu mati. Jadi seperti itu untuk praktikumnya sendiri. Lalu ini adalah tampilan serial monitor dari ESP32. Karena STM32 tidak bisa ya menggunakan ST-Link. Jadi ini adalah tampilannya. Tampilan inilah yang ditampilkan di LCD I2C. Nah, di sini juga ada program SPI. Tadi SPI-nya master slave seperti biasa. Di sini master kita pakai ESP32 dan slave-nya menggunakan STM32. Di sini yang pertama program untuk masternya dulu ESP32. Sebenarnya sama kayak yang video sebelumnya. Di sini tetap menggunakan SPI pin, terus data-datanya untuk mendeklarasikan masing-masing tugasnya tuh ada di sini. Nah, ini untuk membaca sensor dan sebagainya. Lalu begitu juga dengan yang ada di STM32 selaku slave. Di sini biasanya terlihat juga. Nah, di sini ada alamat pin-pinnya, lalu data dari ESP32-nya, buffer SPI-nya, timer. Lalu di sini untuk reset buffer, ini untuk tugas yang interrupt. Nah, emang biasanya ini untuk mendeklarasikan tugas-tugasnya itu ada di sini. Nah, ini untuk update PWM, lalu ada LCD. Jadi seperti itu. Nah, demikianlah materi pada hari ini yang bisa aku bawain. Semoga dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.